Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hmm. Selamat datang, Sore, selamat Pak. bergabung kembali ya Sore, di Bang. ya, selamat sore. Selamat datang, selamat bergabung kembali di mata kuliah kita Sistem Informasi Manajemen sore hari ini ya. Ini pertemuan keempat ya. Sesuai dengan RPS saya tunjukkan dulu RPS-nya. Kelihatan Bapak Ibu? RPS dari mata kuliah kita Sistem Informasi Manajemen di pertemuan pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima bab 4 tentang arsitektur dan infrastruktur sistem informasi manajemen ya. Untuk materi mata kuliah ini akan dijelaskan mengenai komponen-komponen arsitektur dan infrastruktur SIM meliputi hardware dan software yang digunakan dalam sistem informasi manajemen ya. Kemudian jaringan komunikasi dan sistem informasi manajemen basis data ya. Bentuk kuliahnya masih sama, kita kuliah online, ceramah ya. Dan untuk materi ada di Classroom ya. Sumber referensinya masih dari buku yang eh, kita gunakan ya, bukunya saya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bab 4 tentang arsitektur dan infrastruktur SIM ya. Apa yang akan kita pelajari ya? Ini terkait dengan eh, bagaimana sistem informasi ya itu tidak hanya membutuhkan aplikasi saja ya. Jadi yang namanya sistem informasi itu bukan hanya aplikasi ya, tetapi eh, juga memerlukan fondasi teknis ya seperti hardware ya, software, jaringan dan basis data ya. Di mana pemilihan arsitektur mulai dari hardware, software, basis data yang tepat ya itu dapat mendukung efisiensi dan keamanan informasi dalam SIM ya. Contohnya ya saat kampus ya, misalnya kampus kita itu membuat SIM akademik ya. Namun jika jaringan atau server di sisi hardware itu tidak memadai, maka meskipun aplikasi yang dibangun itu bagus ya, mahasiswa itu akan tetap kesulitan ya dalam mengakses informasi, misalnya KRS, melihat KRS, melihat KHS, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di dalam materi arsitektur dan infrastruktur SIM yang dipelajari itu ada tiga bagian penting ya. Yang pertama tadi, hardware dan software, kemudian jaringan dan komunikasi dalam SIM, kemudian basis data dan dalam sistem informasi manajemen ya. Kita lihat yang pertama yang hardware dan software dalam SIM ya. Hardware dan software dalam SIM itu meliputi ada empat bagian penting ya, empat bagian atau komponen penting. Yang pertama server ya, kemudian komputer ya atau host, kemudian perangkat jaringan ya, dan perangkat input output ya, masukan dan keluaran. Kita lihat yang pertama server. Ya. Apa itu server? Ya. Server itu eh, definisi paling mudah untuk dimengerti adalah server adalah perangkat keras komputer ya yang digunakan untuk menyimpan ya semua sumber daya ya informasi yang dibagikan ya. Ya, dikatakan bahwa perangkat keras elektronik terpusat ya yang menyediakan layanan komputasi dan penyimpanan data dalam jaringan itulah server. Ya, contoh server ya server aplikasi, server basis data, server web ya dan lain-lain.
Kemudian komputer ya komputer itu apa ya? Komputer perangkat elektronik pengolah data ya. Ya contohnya ya komputer Anda ya, desktop, laptop, ya. Kualitas dan jenis komputer ya itu penting ya supaya eh, efektivitas penggunaan SIM ya itu bisa berjalan dengan baik, disesuaikan dengan kebutuhan ya untuk jenis-jenis komputernya yang digunakan. Kemudian perangkat jaringan ya, perangkat jaringan itu apa ya? Perangkat keras juga dia masih masih masuk dalam perangkat keras ya. Yang digunakan untuk apa ya? Untuk menghubungkan atau mengelola komunikasi ya, komunikasi data atau komdat ya antar berbagai perangkat dalam sebuah jaringan. Ya. Perangkat jaringan itu bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima atau mengarahkan data antara server, ya, komputer-komputer host, dan perangkat lain dalam jaringan. Contoh perangkat jaringan itu apa saja? Ya, ada router, ada switch, ya, ada firewall, firewall yang berupa perangkat keras ya, dan lain-lain. Di BMS ya, Database Management System. Ya, basis data ini juga perangkat lunak ya, masuk dalam kategori perangkat lunak, komputer yang dirancang dan digunakan untuk mengorganisir, ya, menyimpan dan mengelola data dalam sebuah database ya. Jadi eh, tanpa di BMS, SIM itu kan tidak mungkin bisa mengorganisir ya untuk apa? Untuk menyimpan data, untuk mengelola data, memanipulasi data, merekayasa data, semuanya itu dilakukan di mana? Dilakukan di BMS. Kenapa? Karena di BMS atau Database Management System itu bertanggung jawab atas pengelolaan data tadi, termasuk pembuatan dan pengelolaan tabel, ya, operasi create, ya, pembuatan, read, membaca, update. Gitu. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya di akhir sesi ya. Kita lanjutkan dulu. Eh, bentuk aplikasi yang ketiga, ya, yaitu aplikasi ya. Software yang ketiga aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu ya atau memberikan fungsi khusus kepada pengguna dan organisasi. Aplikasi itu bisa bermacam-macam ya, berupa program-program tentunya seperti program pengolah data ya yang Anda gunakan mungkin dari keluarga Microsoft ya, bisa Word ya, dari keluarga Google bisa dokumen ya, dari keluarga WPS Office ya namanya kalau tidak salah ya dokumen juga ya. Spreadsheet atau pengolah apa eh, angka ya, tabel ya, Excel. Sekarang kita lihat yang jaringan dan komunikasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, SIM itu ya tidak akan bisa berjalan maksimal jika tidak didukung dengan infrastruktur ya jaringan yang baik. Apa saja infrastruktur jaringan itu? Ya, contohnya ya kabel jaringan, ya, eh, perangkat-perangkat nirkabel, ya, perangkat-perangkat untuk menghubungkan eh, apa satu komputer dengan komputer lain secara eh, wireless ya, tanpa kabel. Kemudian topologi jaringan menyangkut bagaimana jaringan itu dibentuk ya, apakah dibentuk dalam topologi LAN, WAN atau VPN ya. Contohnya pemilihan topologi itu penting. Misalnya ya, kampus kita itu punya 3 gedung yang berbeda, ya, punya 3 gedung yang berbeda di 3 lokasi yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita menghubungkan 3 gedung tersebut menggunakan satu sistem jaringan yang sama? Ya, cara paling mudah adalah dengan membuat eh, bentuk jaringan kita menggunakan topologi jaringan virtual private network atau VPN. Ya, supaya apa? Ya, supaya sistem informasi kita itu tetap satu dan bisa digunakan oleh eh,
semua pengguna di tiga lokasi yang berbeda. Oke? Nah, tadi dikatakan jenis-jenis jaringan itu adalah LAN, WAN, VPN ya. LAN itu local area network digunakan untuk area terbatas, misalnya ya di lab komputer ya. Kalau WAN itu wide area network ya, menghubungkan area yang lebih luas ya. VPN, Virtual Private Network, untuk memungkinkan jaringan yang memungkinkan koneksi aman di lokasi yang berbeda. Nah, dalam hal memilih infrastruktur jaringan ya, penting ya, ingat bahwa kita penting itu untuk memperhitungkan pentingnya keamanan jaringan ya. Keamanan jaringan itu eh, bisa dari sisi eh, pemeliharaan data dalam DBMS ya, ataupun dalam perangkat keras ya, perlindungan dalam perangkat keras. Kalau dia dalam eh, DBMS, biasanya data itu akan diproteksi menggunakan metode enkripsi ya, supaya data yang tersimpan di dalam eh, basis data ya itu tidak menampilkan data yang sebenarnya ya. Kemudian untuk dalam perlindungan eh, SIM ya, dari sisi hardware biasanya kita menggunakan firewall ya. Firewall teknologi untuk melindungi sistem kita secara internal dari serangan-serangan dari luar, dari eksternal ya. Ya semuanya itu biasanya tujuannya untuk apa? Dipikirkan atau di apa namanya? eh, dianggap penting ya, keamanan jaringan ini ya, untuk mengamankan jaringan kita ya, agar terhindar dari ancaman-ancaman peretasan ataupun perusakan sistem. Ancaman keamanan jaringan itu apa saja? Ya, ya ada virus ya, ada hacker, peretasan ya, ataupun malware-malware ya. Mal- Malware itu kan malicious ya, aplikasi-aplikasi yang sengaja dibuat seolah-olah dia adalah merupakan aplikasi yang berguna, tetapi di dalam aplikasi tersebut sengaja disisipkan kode-kode khusus untuk bisa meretas sistem kita. Ya. Makanya kita penting untuk menerapkan sistem keamanan yang baik ya, penggunaan firewall, antivirus, bahkan pelatihan ya, pelatihan untuk siapa? Ya bagi pengguna ya, supaya perlindungan atas data dan informasi itu tidak bocor ya, seperti itu. Nah, teknologi komunikasi dalam jaringan yang baik pun ya, kalau jaringannya sudah baik, kita butuh teknologi komunikasi yang baik juga ya. Teknologi komunikasi itu kita gunakan untuk apa ya? Untuk bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain dalam satu jaringan yang sama. Ya, contohnya saat ini kita gunakan Zoom Meeting ya. Kalau dari Microsoft ada Skype ya, dari Google ada Meet ya, atau aplikasi-aplikasi voice of Internet protokol lainnya ya yang bisa kita gunakan. Mungkin yang paling standar yang biasanya Bapak Ibu gunakan apa? eh, Video call dari WhatsApp, ya, dari Messenger, ya. Nah, teknologi komunikasi sekarang kan sudah berkembang, ya. Misalnya ada aplikasi-aplikasi teknologi komunikasi yang berbasis kolaborasi, ya, seperti Microsoft Teams, ya. Itu bisa kita gunakan untuk memfasilitasi kerja tim agar kita dapat bekerja secara efektif. Nah, perlindungan data juga ya dalam jaringan itu kita butuh yang namanya backup data. Backup data itu kita butuhkan untuk apa? Untuk mengelola resiko data secara berkala dan konsisten. Takutnya saat server kita down ataupun basis data di BMS kita itu tidak berfungsi dengan baik, kalau tidak ada backup data, takutnya data yang sudah terlebih dahulu disimpan itu
akan rusak, mengalami malfunction dan tidak bisa diakses. Kalau itu terjadi, maka pastinya eh, apa efektivitas daripada penggunaan SIM itu jadi terganggu. Oke. Yang terakhir, sistem basis data dalam sistem informasi manajemen ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya tentang apa itu DBMS, ya, model-model basis datanya, teknologinya, ya, serta strategi pengolahan dan keamanan data. Ya. Nah, kita lihat yang lebih mendalamnya ya. Jenis-jenis model basis data, ya, itu terdapat beberapa jenis model basis data. Contohnya relasional, ya, hierarki dan model jaringan. Ya, kalau model relasional itu paling umum digunakan dalam aplikasi SIM saat ini ya. Teknologi dan alat basis data, ya, teknologi dalam DBMS, ya, eh, bahasa SQL atau Structured Query Language, teknologi ETL, Extract Transfer Float, ya, itu semuanya merupakan teknologi-teknologi dan alat-alat yang biasanya digunakan untuk mengelola basis data dalam SIM. Ya. Di BMS itu memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengakses data. Kalau eh, SQL Language atau bahasa SQL, Structured Query Language, adalah bahasa pemrograman khusus ya yang digunakan untuk mengelola basis data relasional, ya, dan teknologi ETL, extract, transform, dan load ya adalah teknologi yang biasanya digunakan untuk mengolah data yang diambil dari sumber eksternal ya dari luar, kemudian diubah ke dalam format yang sesuai dengan struktur basis data kita, makanya namanya ditransform ya, kemudian eh, di load ya atau dimasukkan, dimuat ke dalam basis data kita. Oke. Kemudian keamanan basis data. Keamanan basis data itu menyangkut kontrol akses ya, menyangkut kontrol akses, enkripsi dan audit ya. Itu penting dilakukan untuk melindungi data ya. Kontrol akses, proses yang digunakan dalam pengelolaan basis data untuk mengatur siapa yang memiliki izin ya atau hak untuk mengakses data tertentu ya. Tidak mungkin eh, kontrol aksesnya Ino ya itu bisa sama seperti kontrol aksesnya Pak Jamal ya dalam mengakses informasi mengenai nilai mahasiswa ya. Kalau itu bisa terjadi kan berbahaya sekali ya. Enkripsi ya adalah proses pengamanan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca atau tidak dapat mengerti tanpa kunci enkripsi yang benar ya. Jadi enkripsi itu kita butuhkan eh, sebagai tameng ya. Misalnya ada penyusup yang bisa masuk ke dalam sistem basis data kita, mengambil data kita, tetapi kalau data kita telah dienkripsi, saat dia mengambil data kita, dia tidak akan bisa membaca data tersebut karena telah dienkripsi menjadi bentuk yang berbeda. Kapan dia bisa membaca data tersebut? Dia harus memiliki kunci, ya, kunci enkripsi. Ya kalau tidak, ya tidak akan bisa. Kemudian audit, ya, audit dalam SIM itu digunakan untuk apa? Untuk memeriksa aktivitas dan memastikan bahwa keamanan data itu berfungsi dengan baik. Oke. Tadi ada satu yang kurang ya. Ini strategi pengolahan basis data ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, strategi pengolahan basis data eh, biasanya ya strategi pengolahan basis data itu kita gunakan strategi incremental. Ya. Apa itu strategi incremental? Ya, strategi incremental itu adalah sebuah strategi pengolahan basis data yang dianggap lebih efektif untuk mempertahankan sejarah data lampau. Ya, kenapa seperti itu? Karena strategi incremental itu adalah merupakan pendekatan dalam pengolahan basis data yang melibatkan penambahan data ke dalam basis data yang sudah ada secara bertahap dan berkelanjutan.
Jadi strategi ini dia berbeda dengan strategi penggantian. Ya. Jadi data baru yang masuk itu tidak mengganti data yang lama. Ya. Kalau strategi penggantian, dia akan menimpa data yang lama. Tapi kalau strategi incremental, data baru yang dimasukkan ya ke dalam basis data yang telah ada, itu tetap akan mempertahankan ya histori data yang lampau ya. Artinya bahwa histori data kita itu akan tetap terjaga. Oke Bapak Ibu, eh, slide kita telah selesai. Ya, sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan saya eh, persilakan ya. Yang mau bertanya nanti Baik, baik Pak. pastikan bahwa Baik Pak, ada oke, yang bertanya. silakan. Ya, Namanya terima Indonesia. kasih atas Oke. waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Innocent Januarin. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak, kenapa kita perlu memilih server yang kuat dalam SIM? Dan bukankah semua bisa disimpan di dalam cloud? Oke, server ya. Iya, Cloud. Ya, oke. Server ya. Kenapa kita perlu memilih server yang kuat dalam SIM? Ya. Jadi bukankah semua bisa disimpan di cloud, begitu ya? cloud ya. Ya, ya Oke, Pak. server yang kuat ya tetap kita perlukan ya karena tidak semua organisasi itu siap atau mampu mengandalkan eh, server cloud secara penuh ya. Misalnya untuk keamanan data sensitif ya atau kebutuhan akses lokal yang cepat ya. Ya kita tetap harus membutuhkan server lokal ya. Ya cloud memang fleksibel ya, tetapi kontrol penuh eh, tetap lebih unggul server lokal. Seperti itu, Pak Ino. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ya, ya baik, Bapak ada pertanyaan lanjutan. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Cornelis Maham. Pertanyaan lanjutan, kalau begitu, apa kelebihan utama dibandingkan server lokal? Apa kelebihan utama cloud dibandingkan server lokal? Gitu ya. Ya, Pak. Oke, jawabannya cloud unggul dalam tolong di mute dulu ya. Nah, kelebihan utama cloud dibandingkan dengan server lokal ya adalah keunggulan cloud dalam skalabilitas dan fleksibilitas. Saat traffic atau jumlah pengunjung itu meningkat, ya server cloud itu bisa menyelesaikan kapasitasnya ya tanpa membeli perangkat tambahan. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak cost ya kalau kita biaya ya kalau kita gunakan server cloud. Namun kelemahannya ya server cloud ya itu kita pasti akan bergantung pada koneksi internet dan pihak ketiga. Kalau koneksi internet kita lagi bermasalah ya tentu eh, untuk mengakses SIM yang tersimpan di server cloud itu akan bermasalah. Bisa dimengerti Pak Cornelis? Siap, Bapak. Terima Oke, kasih. ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi kuliah kita arsitektur dan infrastruktur SIM? Dipersilakan. Silakan. Mungkin ibu-ibu. Izin Bapak, Oke, oke. saya, saya Yulio Felix Manca ingin bertanya. Oke, silakan.
Apa perbedaan antara router dan switch dalam perangkat jaringan? Perangkat jaringan ya. Bentar. Perbedaan router dan switch ya. Oke, router itu perangkat yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Misalnya jaringan kampus ke internet ya. Sedangkan switch ya itu adalah perangkat untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Anda bisa bayangkan saja ya, switch itu seperti terminal bus antar ruangan ya, dan router itu seperti gerbang keluar kampus. Nah, itu. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan lanjutan? Dipersilakan. Izin Bapak, eh, berarti kalau internet lambat masalahnya di roti ya Pak? Berarti kalau internet lambat, masalahnya di router. Nah, jawabannya belum tentu. Kenapa? Ya, internet lambat itu bisa saja ada permasalahan di bandwidth ISP-nya ya, Internet Service Provider-nya. Mungkin ya, misalnya kalau kita gunakan dari Telkom ya, mungkin lagi down internetnya atau bandwidth-nya itu dia traffic-nya tinggi, ya itu juga bisa menyebabkan apa switch overload ya, atau bahkan mungkin ada di permasalahan kabel jaringan ya. Kalau kabel jaringannya rusak, ya bisa jadi ya internet kita akan lambat. Jadi ya kita perlu pengecekan secara menyeluruh seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Izin, izin Bapak ada pertanyaan dari saya. Oke, silakan. Eh, Riko ya. ya, pertanyaan dari Riko. Oke. Saya ingin bertanya mengapa SIM butuh aplikasi khusus? Tidak cukup pakai Excel atau Google Sheets saja. Aplikasi ya. Ini ya. Kenapa SIM butuh aplikasi khusus? Tidak cukup pakai Excel atau Google Sheet saya begitu ya. Nah, jawabannya Excel itu memang cocok untuk data yang sifatnya sederhana. Tapi untuk skala besar seperti SIM kampus ya kita tidak cocok menggunakan hanya Excel. Kita butuh aplikasi khusus agar data itu terintegrasi ya, aman dan otomatis. Aplikasi juga eh, harus punya fitur kontrol akses ya, backup otomatis dan bisa menangani ribuan data ya. Bayangkan kalau kita hanya gunakan Excel ya, mahasiswa kita ribuan, ya pasti akan susah. Seperti itu, Pak Riko. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Izin Pak, ada Pak. Lalu mengapa di beberapa kantor kecil masih tetap menggunakan Excel, Pak? Oke, ya jawabannya mungkin karena keterbatasan dana, ya, keterbatasan dana atau keterbatasan SDM, ya, atau mungkin saja organisasi itu belum menyadari ya kebutuhan sistem, tapi ya eh, seiring pertumbuhan teknologi dan eh, apa namanya kesadaran organisasi atas pentingnya pengolahan data dan informasi ya, biasanya kantor-kantor kecil itu nantinya pasti akan beralih juga ke aplikasi-aplikasi yang eh, cocok untuk digunakan ya. Karena perkembangan teknologi ya itu makin lama kan makin murah ya, dan bisa digunakan oleh banyak kalangan. Seperti itu. Saya rasa mungkin cukup untuk sesi pertanyaan, tanya jawabnya. Eh,
Sudah cukup Bapak Ibu atau ada yang mau bertanya lagi? Cukup, Pak. Cukup, ya? Pak, cukup. Cukup. Oke. Itu Bapak Ibu mengakhiri kuliah kita di pertemuan hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat kembali beraktivitas. Ya, kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi perkuliahan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Oke.